diskusi. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat sini untuk kita diskusi membuat tugas terakhir kita. Siapa tuh? Yang dimana dosen pengampu kita mata kuliah hukum filsafat hukum yaitu Dr. Dadang Sumarna SHMH. Kami dari kelompok 708 UKM 003 dengan pembahasan materi realisme hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu rahayu. Perkenalkan diri, saya sebagai moderator Erwin Ngadimin, di sebelah kanan saya Jeremy Octavianus dan saya Martin Ramapula. Saya Nurita Nadia. Saya Maulana Bintang Aditya. Saya Muhammad Fauzan Aliadrikana. Baik teman-teman, kita semua tahu ini bukan sekedar aliran hukum, tapi juga kritik tajam terhadap positivisme hukum yang kadang terlalu kaku. Mungkin aku akan memulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan realisme hukum dan kenapa kita perlu membahasnya hari ini? Baik kok. Ya, kalau kita bicara tentang realisme hukumnya, aku selalu teringat pada pandangan Einstein of the house the expression. Realisme hukum mencoba menyoroti bahwa hukum itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia sangat bergantung pada perilaku hati, budaya, bahkan tekanan sosial dan politik. Dalam prakteknya, hukum seringkali tidak ideal teks yang tertulis dalam undang-undang. Mana? Saya setuju dengan saudara Martin ini, apa yang sudah disampaikan mengenai Holmes, dan kemudian juga Jeremy Frank ini menolak gagasan bahwa hukum bisa ditebak hanya dari normanya saja. Jeremy bahkan mengkritik ilusi kepastian hukum. Dia menyebutnya sebagai myth of the legal certainty. Bagi saya, realisme hukum itu penting karena adanya realisme hukum ini menyadarkan kita untuk tidak terjebak dalam fetish terhadap teks hukum. Praktik hukum itu manusiawi, kompleks, dan kadang tidak logis. Dari saya setuju dengan kalian, tapi ingin menambahkan perspektif sosiologi hukum. Realisme hukum sering disebut sebagai jembatan antara hukum dan kenyataan sosial. Banyak orang yang bicara soal hukum ideal, tapi lupa kalau hukum itu di masyarakat yang tidak ideal. Apa yang terjadi di ruang sidang bukan hanya soal norma, tapi juga soal relasi hukum, budaya, dan perspektif publik. Misalnya, dalam kasus yang viral, apakah hakim tidak terpengaruh tekanan publik? Di sini realisme hukum jadi sangat relevan. Saya setuju dengan dirinya. Jangan lupa tentang realisme hukum internasionalnya. Saya ingin menambahkan dari hukum internasional. Banyak sekali keputusan di level internasional yang tampak ideal di atas kertas, tapi implementasinya itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara. Misalnya keputusan Mahkamah Internasional terhadap pelanggaran HAM itu sering tidak diindahkan secara besar. Realisme hukum membantu kita memahami bahwa kekuasaan sering kali lebih nyata daripada norma. Gimana menurut? Berarti realisme hukum tidak lahir dalam ruang hampa ya. Ya. Dia berkembang sebagai respon atau kompleksitas kehidupan modern.
pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi, serta meningkatnya ketimpangan sosial yang tak lagi mampu dijawab oleh pendekatan hukum yang selalu formal dan kaku. Menarik sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau realisme hukum mengatakan bahwa putusan hukum sangat dipengaruhi faktor non-yuridis, bukankah ini berbahaya? Bukankah ini membuka ruang justifikasi untuk penyimpangan hukum? Bagaimana menurut? Saya teringat lagi kok, justru sebaliknya, itu realisme bukan pembenaran atas penyimpangan, tapi pengakuan atas realitas yang harus kita benahi. Kalau kita terlalu idealis, kita jadi buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Realisme mengajak kita untuk jujur. Kalau memang hakim dipengaruhi bias, maka itu harus diteliti. Kalau hukum tunduk pada kekuasaan, itu harus diteliti. Kita tidak bisa memperbaiki sistem yang kita nafikan kenyataan. Oleh sebab itu saya berikan, apakah ada pendapat lain dari saudara? Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Mat ini, karena gini, realisme tidak menolak aturan hukum, tetapi realisme hukum ini ingin kita sadar bahwa aturan itu tidak bekerja sendiri. Misalnya dalam sistem peradilan kita, bagaimana mungkin berharap hukum bekerja adil jikalau infrastruktur dasar seperti integritas aparat, independensi peradilan itu belum kuat. Kalau dari saya ingin menyoroti satu hal di Indonesia, kita sering melihat adanya hukum yang tertulis dan yang hukum yang dijalankan. Misalnya dalam undang-undang, suap itu jelas dilarang, tapi dalam praktek kita tahu ada yang disebut ruang pelicin. Realisme hukum tidak membenarkan itu, tapi mengajak kita untuk menyadari dan memahami akar budaya dan sistem dari praktek semacam itu. Dan juga kita juga bisa melihat bagaimana hukum berbeda terhadap kelompok sosial. Yang berbeda, realisme membantu kita membongkar ilusi tentang netralitas hukum. Misalnya, bagaimana minoritas sering mengalami diskriminasi, meskipun secara formal tidak ada pasal yang mendiskriminasi mereka. Baik, aku mulai melihat bahwa realisme hukum punya fungsi ganda, sebagai kritik juga sebagai pendekatan analisis ya. Tapi apakah realisme hukum bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan hukum yang lebih baik, atau ia hanya alat analisis saja? Bagaimana? Menurutku bisa kok. Justru dengan memahami bagaimana hukum sungguh-sungguh bekerja, kita bisa merancang kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, daripada membuat hukum baru, kita evaluasi kenapa hukum lama tidak efektif. Itu yang menjadi tanda kutip kita, menjadi pertanyaan kita. Jadi mungkin masalahnya bukan pada isi hukum, tetapi pada aparat hukum, budaya, atau sistem pengawasan. Nah, dari apa yang Bung Arti sampaikan ini, saya memberikan contoh dalam realisme itu, contoh katanya adalah restoratif justice. Itu lahir dari kritik realis terhadap sistem hukum pidana yang terlalu represif dan tidak menyelesaikan akar masalah sosial. Di sini kita lihat pendekatan realis ini bisa melahirkan reformasi hukum. Dari saya pribadi, satu catatan penting, realisme hukum menekankan pentingnya ethical legal studies. Kita harus butuh data, observasi, riset lapangan, dan hukum tidak cukup dipelajari dari buku saja, tapi juga dari perilaku aparat, masyarakat, dan konteks sosialnya. Ini bisa dari mana saja gitu ya. Saya sangat setuju. Kita bisa mengambil secara data dari masyarakat, tapi jangan lupa terus realisme juga.
perlu kita bahas. Ada yang bilang realisme terlalu relevan, seolah hukum itu tidak memiliki pegangan objektif. Tapi bagi saya, realisme tidak anti norma. Dia hanya tidak ingin kita berilusi bahwasannya norma selalu berdaya. Jadi masih banyak lah, selain norma kita masih pakai. Menarik ya. Di kesimpulan yang luar biasa, kita sudah bicara soal konsep dasar, kritik terhadap positivisme, aplikasi realisme dalam praktek hukum Indonesia dan internasional, serta potensi kebijakan. Realisme hukum ternyata bukan sekedar teori pinggiran, ya, tapi lensa yang relevan untuk memahami realitas hukum hari ini. Jadi menurut Nurlita, kesimpulan dari keseluruhan rekan-rekan kita ini apa pendapat? Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan mengenai diskusi ini, di mana di sini Saudara Edwin sebagai moderator, sebagai pembuka diskusi pada siang hari ini yang berjudul realisme hukum. Karena menurut beliau sendiri, teori ini sangat penting sekali untuk memahami kenyataan hukum yang sering tidak sesuai dengan aturan yang tertulis. Penjelasan awal pun dijelaskan oleh Martin bahwa hukum itu bukan hanya mengenai logika saja, tapi juga mengenai pengalaman. Jadi apa yang tertulis di undang-undang belum tentu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Di sini Saudara Bintang juga setuju bahwa hukum itu tidak bisa ditebak hanya dari aturan saja. Dia mengingatkan kita untuk tidak terlalu percaya bahwa hukum itu selalu pasti dan adil, karena praktiknya sering jauh dari Sedangkan di sisi lain, Saudara Jeremy sendiri memberikan perspektifnya dari sosiologi hukumnya. Nah, bahwa hukum itu hidup di tengah masyarakat yang tidak ideal. Jadi keputusan hukum bisa dipengaruhi banyak hal seperti budaya, kekuasaan, dan mungkin opini publik. Begitu. Bisa juga dengan prinsip. Iya, benar. Bisa memberi opini masyarakat Itu yang sangat panas, yang akan panas di masyarakat nanti. Kalau misalkan sudah digiring. Dari Saudara Fauzan sendiri juga memberikan perspektifnya dari segi hukum internasional ya. Bahwa banyak aturan internasional keren di atas kertas. Itu mungkin bisa kita pahami bahwa hukum itu hanya tertulis tapi tidak direalisasikan secara nyatanya. Ya, benar. Moderator juga bertanya kalau bagaimana hukum dipengaruhi hal-hal di luar aturan, apa tidak bahaya? Jangan-jangan ini jadi alasan untuk pembenaran penyimpangan. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Saudara Martin bahwa realisme itu tidak untuk membenarkan penyimpangan, tapi justru mengajak kita jujur soal kenyataan hukum yang ada. Kalau kita tidak tahu kenyataannya, bagaimana mau dibenahin gitu kan? Iya. Ya. Kalau ada yang bertanya. Iya, benar. Saudara Bintang juga menambahkan bahwa hukum bisa saja adil di atas kertas, ya. Tapi kalau misalkan aparatnya tidak punya integritas, ya tetap saja hukum tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Bagaimana berjalan dengan baik kalau aparatnya saja goyah? Iya. Tapi biasa pada umumnya bukan hasil lagi kenyataannya coba sulit. Oknumnya sudah banyak yang Sulit. Maksudnya oknum ya? Kalau yang lain tidak menyebutkan satu binatang. Oknum itulah yang harus diatasi. Di sini juga ada pendapat Jeremy yang memberikan contoh lagi seperti korupsi dan uang pelicin, ya, yang masih sering kejadian. Apalagi di jalan-jalan gitu ya kan, pasti banyak gitu. Tapi itu bukan karena hukum kita kurang, tapi karena sistem dan budayanya yang perlu dibenahi. Tentu saja realisme mengajak kita untuk melihat akan hal itu. Ya. Dalam hal ini Saudara Fauzan juga menambahkan ya, dan menunjukkan bahwa kadang hukum kelihatan sangat netral, padahal aslinya tumpul ke bawah. Sudah masyarakat umum juga mengetahui soal itu. Iya, sudah hal umum yang sudah diketahui ya.
Tapi dalam praktiknya sekelompok tertentu kayak minoritas tetap saja akan lebih sering diprioritaskan. Ya, betul. Nah, gimana yang diprioritaskan? Di sini Saudara Erwin pun menambahkan pertanyaannya bahwa apakah realisme bisa dipakai untuk membuat kebijakan hukum atau cuma untuk menganalisis saja. Itu. Nah, Martin pun mengatakan bahwa realisme justru bisa membantu membuat kebijakan hukum yang lebih realistis lagi. Kadang masalahnya bukan di aturan tapi di orang-orang dan juga sistem yang berlaku. Ya. Dari sistem itu kan kita masih bisa kritik. Iya. Karena apa tadi? Kebijakan perlu dikritik kalau nggak mungkin bisa berubah menjadi baik. Iya, lebih random justice gitu ya. Yes. Kalau bahasa kita taruh kopi aja. Lagi-lagi Dinta memberikan contoh mengenai restoratif justice yang lahir dari kritik realisme terhadap hukum pidana yang terlalu keras. Ini bukti pendekatan realis bisa mengubah sistem yang ada. Jeremy mengatakan juga jika kita tidak bisa hanya belajar hukum dari buku saja, melainkan kita harus juga turun ke lapangan melihat langsung bagaimana hukum itu dijalankan di dalam masyarakat. Ya. Apa yang dijalankan? Tahu. Di sini Fauzan menambahkan dan mengakui bahwa ada yang mengkritik realisme karena dianggap terlalu relatif ya. Tapi menurut dia, realisme bukan anti aturan, cuma pengingat bahwa aturan tidak selalu efektif jika kenyataan diabaikan. Karena masyarakat itu terlalu mengedepankan norma. Iya. Sedangkan selain norma masih ada asas yang lain. Untuk ya kita bisa berdaya lah dari realisme. Bisa juga dari adat istiadat. Ya, Itu sudah jelas. Karena sebagaimanapun adat itu sudah turun-temurun. Nah, di sini moderator dalam hal ini menutup dengan memberikan statement bahwasanya realisme hukum itu penting sebagai alat untuk memahami kenyataan sekarang ini. Teori ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki sistem yang lebih sesuai dengan kondisi yang nyata pada sekarang ini ya. Seperti itu. Untuk kesimpulan secara umumnya mungkin bahwasanya hukum itu tidak sesimpel pasal-pasalnya saja. Seperti itu. Banyak hal yang di lapangan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam seperti yang kita ketahui hukum tertulis yang ada. Makanya kita butuh realisme hukum untuk bisa melihat dan membenarkan hukum dari kenyataan, bukan dari ilusi. Jadi mau adil ya mulai dari jujur melihat masalahnya dulu seperti itu. Nah, mungkin itu saja Kan kesimpulan saya. kebanyakan masyarakat itu lebih menggunakan ego mereka Ya. karena mereka belum tahu apa-apa sudah Terprovokasi. terprovokasi. Lebih kepada terlalu umum ya, terlalu Biasanya sih pada umumnya yang berkuasa itu siapa yang memiliki uang banyak adalah yang berkuasa. Iya. bisa Maka dari itu ya, perspektif yang seperti itu harus kita ubah. Makanya ini kita nih calon-calon sarjana hukum, semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang berintegritas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang Apalagi yang sudah ibarat kata ini sudah mendarah daging. Iya. Perspektif seperti itu. ya. ya, Kalau misalkan nggak mendarah daging ya mungkin ada perspektif namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya.
Tapi umumnya sih kalau mau benar-benar terrealisasi ya semuanya harus dituang dari akar-akar itu, Iya, malah Iya. evaluasi lagi sih. ganti dengan yang baru-baru. Iya. Nah, baru bisa. Ya, cuman mau nggak? Tergantung mau apa enggak. Iya benar. Kalau mereka mau Indonesia untuk makmur, bisa menjadi Indonesia yang seperti Amerika adikuasa, wah itu sih luar biasa. Kita semua ada, ya kan? Iya. Dari sumber daya alamnya, ya kan? Kita, wah kaya banget kalau kita dapat pemimpin yang benar-benar bisa mengolah Kalau kekayaan alam pemimpin yang ini. sekarang ini bagaimana? Kalau yang sekarang ya mungkin kita masih tahap proses ya. Iya. Kita kan belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi memang pembenahan itu nggak bisa seperti kita balik. Iya. Proses itu memang agak lama. Iya. Agak lama. Untuk memulai proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Berarti kalau dari perspektif Koko tadi bicara tentang Indonesia memiliki segala hal. Berarti Indonesia itu bukan hanya bisa menjadi negara yang berkembang, melainkan Indonesia juga bisa menjadi negara yang maju. Bisa. Yang Tergantung penting pemerintahannya. tergantung pemimpin kita berani atau enggak. Mengambil sikap yang tegas terhadap oknum-oknum. Iya. Saya nggak bisa bicara seseorang. Oke. Daripada kita panjang melebar nanti jadi viral bahaya. Nah, mendingan kita cukup sampai di sini saja untuk membahas realisme hukum kita. Iya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Iya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.